Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita jumpa lagi dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita memasuki bab 1 yaitu mengenai Napaktilas Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Di bagian A, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. 1. Hak asasi manusia atau HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar, hak pokok, hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Menurut Profesor Mr. Kunchoro Purbapranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang perlu menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Karena setiap orang memiliki kebebasan dan kesamaan harkat, derajat, serta martabat. Manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang paling mulia. Karena hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap orang. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya adalah 1. Kasus Marsinah tahun 1993, kasus Munir tahun 2004. 2. Kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984. 3. Tragedi Semanggi tahun 1998 dan Semanggi II 1999. 4. Kerusuhan Trisakti tahun 1998. 5. Dom Aceh Petrus. Sampai saat ini, masih terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini disebabkan karena manusia lebih mementingkan diri, lebih egois, kekuasaan yang berlebihan, dan kurangnya kesadaran hukum. 3. Upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. A. Periode 1945 sampai dengan 1950. Pemajuan dan penegakan hak asasi manusia pada periode 1945 sampai dengan 1950. Masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran hak asasi manusia telah mendapat legitimasi secara formal
karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi. B. Periode 1950 sampai dengan tahun 1959. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti 5 indikator yang dikemukakan oleh Profesor Bagirmanan dalam buku pendidikan kewarganegaraan, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani. Bahwasannya yang pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik. Kedua, kebebasan pers. Ketiga, pemilihan umum. Keempat, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Kelima, wacana dan pemikiran tentang hak asasi manusia mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. C. Periode tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tatanan infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, telah terjadi pemasungan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan hak politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain, telah terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. D. Periode tahun 1966 sampai dengan 1998. Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan hak asasi manusia. Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an, persoalan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemunduran karena hak asasi manusia tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemikiran pengusaha pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap hak asasi manusia sebagai produk Barat dan individualistik, serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan, karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dan represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan
penegakan hak asasi manusia. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan hak asasi manusia adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Periode 1998 sampai dengan sekarang. Pemajuan dan penegakan hak asasi manusia pada periode 1998 sampai dengan sekarang, pergantian pemerintah pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Strategi penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu 1. Tahap penentuan atau preskriptif status. Telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28A, Strip 28J. Kemudian TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 2. Tahap penataan aturan secara konsisten atau Rule Consistent Behavior. Dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Habibie yang ditandai dengan penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan disahkannya atau diratifikasi sejumlah konvensi hak asasi manusia. Selanjutnya kita ke bagian B. Dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. 1. Konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau amandemen Pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. 2. Ketetapan MPR. TAP MPR nomor 17/MPR tahun 1998 tentang pelaksanaan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan Piagam Hak Asasi Manusia Nasional. 3. Undang-undang.
yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 4. Keputusan Presiden. Di antaranya yaitu Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM. Selanjutnya, Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oke kelas, penataan aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain yaitu 1. Demokrasi dan supremasi hukum. Hubungan antara hak asasi manusia, demokrasi dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan simbiosis mutualistik. 2. Hak asasi manusia sebagai tatanan sosial. Pendidikan hak asasi manusia secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan atau civic education sangat diperlukan secara berkesinambungan. Oke kelas, kita lanjut ke bagian C. Mengenai upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia antara lain 1. Membentuk Komnas HAM sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. 2. Membuat instrumen hak asasi manusia atau produk hukum hak asasi manusia sebagai pedoman yang memberi arah dan menjamin kepastian hukum. 3. Membentuk pengadilan hak asasi manusia, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Oke kelas, masih terus semangat ya. Kita lanjutkan di bagian D, yaitu partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan seluruh rakyat Indonesia. Upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi di Indonesia. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam upaya penegakan hak asasi manusia antara lain 1. Kondisi sosial budaya yang berbeda. 2. Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting hak asasi manusia. 3.
rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum. 4. Kurang meratanya komunikasi dan informasi. 5. Banyaknya peraturan perundangan hasil ratifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hak asasi manusia adalah di antaranya adalah instrumen hak asasi manusia, yaitu peraturan perundangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah aparatur pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan sebagainya. Selanjutnya kelas yaitu proses peradilan, seperti tata cara penangkapan, perlindungan saksi, dan sebagainya. Oke kelas, sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan hak asasi manusia di antaranya adalah menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan hak asasi manusia. Contoh partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Mempelajari dan mematuhi peraturan perundangan tentang hak asasi manusia. Selanjutnya yang kedua, tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar HAM. Ketiga, memberi masukan kepada pemerintah tentang hak asasi manusia. Oke kelas, demikian materi PPKN kelas 10 semester 1 di bab 1 mengenai napaktilas penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran di bab 2. Thank you. Selalu semangat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.